Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Wamen Kopangan, Bapak Wamen LH, para pejabat Eselon 1, Eselon 2, dan segenap jajaran kementerian LH dan juga kementerian yang lain hadir di sini, para tokoh masyarakat gerakan sipil, buruh dan aktivis lingkungan yang pasti menjadi teman ideologi saya. Dan hadirin sekalian, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibuatkan ini sambutan, tapi saya belum pernah baca ini. Baru sekarang lihatnya nih. Intinya ekologi, orientasi ekologi harus menjadi habitus kita bersama. Saya percaya sama Rocky Gerung bahwa environmental ethics itu penting bagi kita dan harus menjadi fondasi terakhir untuk menyelamatkan peradaban manusia di environmental ethics. Tahun 80-an, 90-an kita tahu dunia ini diserang oleh di dua kutub. Dari utara kita bahkan dari awal-awal abad inilah polusi dari industrialisasi yang luar biasa diserang. Wah, di mana-mana. Smoke stakes industry. Itu polusi gak karuan, akibatnya juga sampai sekarang. Di selatan kita diserang oleh yang namanya perambahan hutan atau deforestasi karena masyarakat harus hidup karena mereka korban penjajahan. Jadi dunia ini dikepung oleh daya rusak yang dahsyat dari utara dan selatan. Itu sejarah bumi kita. Nah, karena itu saya beranggapan bahwa orientasi ke depan adalah menyelamatkan bumi. Only one earth yang bisa mempersatukan semua gerakan di dunia ini. Satu bumi. Mari kita selamatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pembangunan pasti harus berjalan. Industri termasuk industri ekstraktif itu juga harus berjalan karena kita butuh uang, butuh devisa. Tapi saya sepintas mempelajari Problemonomics, eksploitasi sumber daya alam itu tidak boleh melebihi batas dari apa yang seharusnya boleh. Tentu harus ada pembatasan dan harus ada comply dengan segala aturan dalam industri-industri ekstraktif seperti itu. Dan kita harus sudah menghentikan segala yang mungkin disebut dengan serakanomics ya, adalah juga lupa terhadap keharusan memelihara lingkungan. Jadi itu yang saya pelajari dari gagasan atau pemikiran Presiden Prabowo Subianto yang sangat pro kepada lingkungan. Terakhir, saya kemarin bersama beliau, maka mohon maaf diundur sedikit, tiba-tiba harus ikut Bapak Presiden mendampingi melihat urusan sampah di Banyumas, dan komitmennya luar biasa bahwa sampah adalah menjadi program prioritas nasional kita. Dalam 2-3 tahun ke depan urusan sampah harus selesai, dan harusnya kita kalau berorientasi pada output, lintas departemen, lintas kementerian harusnya bisa kita selesaikan. Asal tidak ada interest lain kecuali interest ingin memastikan sampah itu dikelola dengan baik dan demi kepentingan lain. Kalau interestnya itu insya Allah sebenarnya bisa, kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu teluk di Indonesia ini. Kalau kita makan dari 10 ikan, 7 ikan itu ada mikroplastik. Dan banyak teluk-teluk seperti itu. Artinya memang soal lingkungan ini serius banget. Dan saya yakin hutang kita kepada generasi Z, Gen Z, itu besar sekali. Dia berhak marah kepada kita, berhak menagih kepada kita, supaya dia tidak terlantar, tidak katastrof di kemudian hari. Jelasnya itu apa? The impending catastrophe and how to combat it. Masa depan
yang katastrof itu Pak ya, kehancuran masa depan, bagaimana memeranginya? Kita ini yang memerangi. Kita ini tentara-tentara supaya masa depan bagi mereka tidak rusak, kira-kira seperti itu. Dan insya Allah bukan berarti kita menghambat, tidak. Kita menghambat ini, menghambat, bukan sama sekali. Kita ada di sini justru untuk memastikan investasi itu bisa berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh, pekerjaan meningkat, tapi disertai dengan penghormatan kita terhadap bumi itu sangat tinggi. Bisa itu. Daripada sembarangan awalnya, ujungnya bermasalah. Gitu ya Pak. Jadi sama aja lah, kayak kita pakai baju. Kalau kita pakai baju di musim dingin atau apa, kan agak capek sedikit lah pakai baju begitu. Tapi begitu kita keluar jalan-jalan, insya Allah nggak masuk angin, kan gitu. Kalau kita sembarangan aja dalam posisi seenak idolnya gitu, keluar jalan, tiba-tiba kita masuk angin. Sama juga seperti itu. Investasi yang sebesar apapun dia, comply terhadap apa yang digariskan, maka kedepannya akan lancar. Ini setuju gitu ya? Kita pastikan semua investasi comply terhadap peraturan lingkungan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit banyak ada teman-teman yang sudah baca atau di TikTok atau di apa yang nyebar-nyebar gak karuan. Jumhur diangkat Prabowo untuk melawan oligarki. Beribet terus judulnya, nah, seperti itulah. Untuk sama-sama bersama oligarki memperbaiki bumi, kira-kira begitu. Ya, tidak ada afis lawan-lawan, ya. Kita sama-sama memperbaiki. Kecuali yang udah bandel banget gitu ya. Itu ceritanya lain. Yang kalau bandel banget, daripada rakyat yang duluan marah, lebih baik kita duluan. Pasti kita tidak akan menimbulkan chaos kalau kita lebih duluan bertindak. Saya backgroundnya 2 kali di penjara. Tingkat 3 mau ke tingkat 4 saya di penjara di ITB dulu. Gara-gara saya memperjuangkan penggusuran tanah-tanah rakyat. Jadi judulnya zaman dulu itu ada Badega, Pulau Panggung, Cimacan, itu kan ada penggusuran ya. Udah ada kata-kata konglomerat baru muncul lah pada waktu itu. Dari penjara 3 tahun, keluar dari penjara, gabung dengan Pak Habibie, dan gak lama kemudian saya terus di Gerakan Sipil dan jadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di zaman pemerintahannya SBY. 7 tahun, lama sekali 7. Setelah itu nakal-nakal sedikit sama teman-teman itu yang di depan dulu itu memperjuangkan perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang ternyata juga urusan lingkungan ada di situ, ya kan? Masyarakat adat boleh dipenjara kalau ngelawan pembangunan, ada tuh. Pokoknya masyarakat di perhutanan yang ngelawan boleh masuk penjara. Kemudian AMDAL dihilangkan, peran masyarakat dan sebagainya. Kalau buruh, ntar saya cerita panjang. Kalau buruh kira-kira begitu. Dan Bapak